Sebelum ingin merantau ke Malaysia, siapkan mental kalian. Mungkin untuk sahabatku yang biasanya suka ngopi-ngopi, suka nongkrong di warung, kemudian ingin bekerja di Malaysia, kalian akan merasakan suasana hal yang berbeda. Apalagi ketika kalian bekerja di sektor perkebunan. Di edisi video kali ini saya akan membahas tentang suasana bekerja di Malaysia seperti apa. Harap-harap sahabatku lihat videonya sampai habis supaya tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini saya akan bercerita tentang suasana bekerja di sektor perkebunan yang ada di Malaysia. Jadi kalau kita bekerja di sebuah perkebunan, tempat tinggalnya itu jauh daripada keramaian, jauh daripada kota, jauh daripada warung kopi atau kedai makan. Mau tidak mau, kalau bekerja di sektor perkebunan harus masak sendiri. Dan kalau belanja pun juga tidak bisa setiap hari. Biasanya bos nanti akan mengantar kita untuk berbelanja mungkin seminggu sekali, bahkan mungkin 2 minggu sekali. Ya karena lokasi dari tempat kita bekerja itu juga cukup lumayan jauh kalau kita mau berbelanja di kotanya atau di tempat keramaiannya. Sebab suasana yang ada di Malaysia dan di Indonesia ini berbeda jauh. Mungkin kalau di Indonesia tempat itu kan selalu ramai ya. Tapi kalau sudah di Malaysia tempatnya suasananya berbeda. Makanya untuk sahabat-sahabatku mungkin yang baru pertama kalinya ke Malaysia jangan kaget. Ataupun mungkin untuk sahabat-sahabatku yang mau bekerja ke Malaysia, tolong simak dengarkan video ini supaya sahabat-sahabatku siapkan mental kalian. Sebab kalau kita merantau di negara orang itu cari uang, bukan liburan. Jadi ketika kita mendapat pekerjaan di sektor apapun, mau tidak mau harus kita kerjakan. Dan yang paling terpenting adalah jangan menjadi TKI yang ilegal. Kalau bekerja di negara orang harus bekerja dengan secara sah dan resmi. Untuk sahabat-sahabatku yang ingin merantau ke Malaysia, kalau mungkin Anda daftar di sektor perkebunan, jangan harap di kebun Anda ada warung kopi. Biasanya kalau di Indonesia, walaupun dekat dengan kebun, itu warung kopi itu begitu sangat banyak ya. Kok walaupun dekat dengan kebun? Walaupun berada di sekitaran perkebunan, tapi di tepi-tepi jalan warung-warung kopi itu banyak. Ya sebab karena faktor jumlah penduduk. Kalau di Malaysia ini penduduknya juga tidak begitu sangat banyak. Terus kemudian untuk perkampungan pun juga tidak begitu padat. Makanya jangan kaget bila mungkin sahabat-sahabatku yang baru datang ke Malaysia kemudian melihat suasana di tepi jalan raya itu jarang ada warung kopi. Biasanya kalau warung kopi itu ada tempatnya tersendiri. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang suka nongkrong ke warung kopi, kemudian kalau malam-malam suka jalan-jalan, ya tidak bisa seperti itu sahabatku semua. Kalau Anda sudah di perantauan, Anda harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Sebab tujuan Anda merantau itu berjuang untuk mencari nafkah keluarga. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berlibur, dan bukan untuk berwisata. Jadi harap-harap sahabatku harus bisa memahami perkataan saya. Jangan sedikit-sedikit saya membuat konten yang katanya ya seperti itulah, nggak perlu dibahas. Nanti takutnya netizen makin tambah marah-marah. Ya namanya hidup di dunia ini pasti ada yang suka, ada pula yang tidak suka. Tapi sebagai seorang perantau yang ada di Malaysia, saya wajib menceritakan hal ini agar sahabat-sahabatku mungkin kalau ingin merantau ke Malaysia bisa mendapat informasi lewat video saya. Kalau bekerja di kebun, biasanya tempatnya sunyi, sepi, dan hanya dikelilingi hutan-hutan. Jadi jangan membayangkan ya, kalau bekerja di Malaysia kemudian Anda tinggal di kota-kota besar, itu salah besar. Kalau Anda daftar di sektor perkebunan, ya dapatnya Anda akan tinggal di kebun. Ya seperti di kebun Indonesia yang jauh daripada perumahan. Kalau kebun di Indonesia lumayan ya kan, masih ada kampung-kampung terdekat. Tapi kalau di Malaysia kampungnya Masya Allah jauhnya bukan main.
Tapi semua itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kekurangannya kalau kita bekerja di kebun yang ada di Malaysia ini, kita tidak bisa jalan-jalan menikmati suasana keramaian. Tapi keuntungannya uang kita itu utuh. Sebab tidak ada yang menjual jajan, tidak ada yang menjual aneka jenis makanan. Jadi kalaupun kita mau makan, mau tidak mau harus masak sendiri. Tentunya lebih hemat. Selain lebih hemat, kita bisa tanam sayur sendiri. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang pertama kali datang ke Malaysia, bila beli sayur akan terkejut atau akan kaget. Sebab harga sayur di Malaysia ini lebih mahal dibandingkan harga daging ayam. Ya mungkin agak sedikit terbalik ya dengan di negara kita. Kalau di negara kita harga ayam itu agak mahal, tapi harga sayur lebih murah. Kalau kerja di kebun itu enak, mau tanam sayuran, terus kemudian kita panen sendiri, kita masak sendiri, tidak perlu repot-repot beli. Sebab kalau membeli sayur, beli sekitar Rp20.000 atau sekitar RM6, itu pun dapat sedikit loh. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku, bila kerja di kebun harus rajin-rajin tanam sayuran sendiri supaya tak payah beli sayur. Untuk soal gaji, biasanya kalau orang yang baru masuk itu gaji basicnya di Malaysia 1.500 atau setara dengan 5 juta rupiah. Biasanya kalau nanti bisa pandai dan bisa mengerti pekerjaan akan naik sedikit demi sedikit. Ya dimanapun kalau kita bekerja di awal-awal pastinya gajinya juga tidak langsung begitu besar, enggak ya. Jadi harus bertahap. Makanya untuk sahabat-sahabatku kiranya ingin merantau ke Malaysia ataupun ke negara manapun harus menyimak video para TKI yang sudah lebih lama di negara tersebut. Seperti saya ini tinggal di Malaysia sudah cukup lama. Dan di konten ini saya akan membahas tentang suasana yang ada di Malaysia dan juga tentang pekerjaan yang ada di sini supaya nantinya sahabat-sahabatku yang mau merantau ke Malaysia supaya mendapat informasi dan juga tidak salah paham. Kalau ada mungkin orang-orang yang mengatakan, "Ayo kerja di Malaysia, gajinya sekian." Itu belum tentu. Jadi harap-harap sahabatku harus dicari informasinya sebenar-benarnya supaya tidak salah paham. Takutnya nantinya sahabatku cuma dapat janji manis, tapi kemudian setelah masuk ke sini akhirnya Anda hanya ditipu oleh mereka. Sekarang ini banyak sekali loh di media sosial itu kadang-kadang menjanjikan lowongan pekerjaan untuk masuk ke Malaysia dengan secara mudah, tanpa ribet, cukup bawa paspor saja, langsung bisa bekerja di sebuah negara Malaysia. Itu salah. Sekarang aturannya super ketat, super berbeda. Aturannya berbeda. Jadi kalau mau masuk kerja ke Malaysia harus melalui syarikat atau PT-PT yang terdekat di kampung Anda. Oke, cukup sekian dulu videonya. Semoga sahabatku juga bisa mendapat informasi yang bermanfaat dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya suka dengan konten saya, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda.